Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit dari tugas kriptografi dan keamanan informasi. Sebelumnya, saya Muhammad Abdullah Alfaruq Putra Karna dengan NIM 230301516. Dan saya Fahmi Nasman Nazwa dengan NIM 23030151106. Pendahuluan. Jadi di sini kita akan membahas tentang RSA. RSA sendiri adalah salah satu algoritma kriptografi kunci publik yang digunakan untuk mengamankan komunikasi digital. Algoritma ini dikembangkan oleh Ron Ripes, Adi Shamir, dan Leonard Adleman pada tahun 1977. RSA juga banyak digunakan dalam enkripsi data dan tanda tangan digital untuk menjamin keamanan dan autentikasi informasi. Selanjutnya, di sini ada prinsip-prinsip dasar RSA. Itu RSA menggunakan dua kunci. Pada dasarnya itu kunci publik dan kunci private. Nah, kunci publik itu digunakan untuk enkripsi data, lalu yang private-nya digunakan untuk deskripsi data. Keamanan RSA tergantung pada kesulitan faktorisasi bilangan besar. Jika seorang ingin membobol RSA, mereka harus menemukan faktor di bilangan besar yang digunakan dalam kunci. Selanjutnya, ada keamanan RSA. RSA ini sangat aman karena faktorisasi bilangan besar sangat sulit dilakukan. Semakin besar nilai n, semakin sulit bagi peretas untuk memecahkan enkripsinya. Saat ini kunci RSA minimal 2048 bit direkomendasikan untuk keamanan jangka panjang. Namun, jika kunci terlalu kecil, serangan faktorisasi dapat dilakukan dengan komputer modern atau bahkan komputer kuantum di masa depan. Nah, itu sini ada kelebihan dan kekurangannya RSA. Kelebihannya adalah keamanan tinggi karena sulitnya faktorisasi bilangan besar, lalu digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan seperti HTTPS, VPN, dan tangan digital. Nah, kekurangan RSA itu RSA lebih lambat dibandingkan algoritma kriptografi simetris seperti AES, lalu membutuhkan kunci yang besar untuk tetap aman, yang meningkatkan penggunaan daya dan waktu komputasi. Selanjutnya ada contoh penggunaan RSA. RSA ini digunakan dalam berbagai aspek keamanan digital, termasuk keamanan email atau PGP atau Pretty Good Privacy dan SMIME untuk enkripsi email. Selanjutnya ada keamanan untuk website, digunakan dalam protokol HTTPS untuk melindungi data pengguna. Dan yang terakhir, tanda tangan digital, memverifikasi keaslian dokumen elektronik dan e-commerce dan perbankan online. Lalu di sini ada enkripsi dan deskripsi. Pesan asli M dikonversi menjadi angka. Pesan deskripsi menggunakan rumus deskripsi. C sama dengan modul pangkat C sama dengan M pangkat modul N. Penerima menggunakan kunci private untuk mendeskripsi ciphertext. Deskripsi M sama dengan C pangkat D modul N, di mana M adalah pesan asli dan C adalah ciphertext. Selanjutnya di sini ada contoh soal RSA. Diketahui dua bilangan prima, P sama dengan 7 dan Q sama dengan 11. Seseorang ingin mengenkripsi pesan M sama dengan 5 menggunakan algoritma RSA. Yang pertama harus dilakukan adalah tentukan kunci publik dan kunci privat. Lalu enkripsi pesan M sama dengan 5. Dan yang terakhir dekripsi ciphertext untuk mendapatkan kembali pesan asli. Nah, untuk penyelesaiannya itu menentukan kunci publik dan kunci privat. Itu pertama kita hitung n-nya dulu. Nah, untuk rumusannya itu n sama dengan p kali q. Jadi p-nya itu 7, q-nya itu 11. 7 kali 11 77. Lalu hitung fungsi totian Euler-nya. Rumusannya ada p kali n sama dengan p kurang 1 kali q kurang 1 sama dengan 7 kurang 1 dikali 11 kurang 1 hasilnya 6 kali 10 sama dengan 60. Lalu kita memilih n-nya yang relatif prima terhadap P kali N. Kita pilih E-nya 7 karena GCD-nya 7,60 sama dengan 1. Di sini GCD, Greatest Common Divisor, atau dalam bahasa Indonesia disebut FPB, faktor persamaan terbesar adalah bilangan terbesar yang dapat membagi 2 atau lebih bilangan tanpa menyisakan sisa. Nah, hitung D sebagai inverse modular dari E terhadap P N. Lalu D kali E sama dengan modul 60. Cari D memenuhi 7D sama dengan 1 modul 60. Itu kunci publik E,
N 7,77, kunci private D, N 43,77. Lalu selanjutnya ada enkripsi pesan. Pesan yang ingin dikirim adalah M sama dengan 5. Gunakan rumus enkripsi C sama dengan M pangkat E modul N. Atau C sama dengan 5 pangkat 7 modul 77. Lalu hitung step by stepnya. 5 pangkat 7 berarti 5 kali 5 banyak 7 kali. Nah, hasilnya adalah 78.125. Lalu diturunkan lagi jadi 78.125 modul 77 sama dengan 5. Jadi ciperteksnya adalah 5. Lalu deskripsi ciphertext gunakan rumus deskripsi ciphertext yaitu M sama dengan C pangkat D modul N. 5 atau M sama dengan 5 pangkat 43 modul 77. Gunakan eksponen modular. 5 pangkat 43 modul 77 sama dengan 5. Jadi pesan asli yang diterima adalah 5. Kesimpulan soal ini adalah pesan awalnya adalah 5 hasil enkripsi cipertext. 5 hasil deskripsinya juga pesan aslinya adalah 5. Itulah contoh sederhana algoritma RSA. Kesimpulannya, RSA adalah algoritma skripsi kunci publik yang masih menjadi standar dalam keamanan digital. Keamanannya bergantung pada faktor matematika yang sulit dipecahkan. Meskipun kuat, RSA bukan pilihan terbaik untuk semua aplikasi, terutama yang membutuhkan efisiensi tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.